lembah pemurnian. Refining itu satu proses pemurnian, bukan cuma dicuci, tapi lewat satu proses dimasak, dimurnikan, dipisahkan antara yang bagus atau dengan yang terbagus. Jadi yang bagus itu seringkali tidak masuk hitungan, tapi yang betul-betul yang kelas yang terbagus. Dan itu hanya bisa dipisahkan melalui satu proses refining. Ya. Jadi kita bukan berjalan dari buruk menjadi lebih baik, tapi kita berjalan dari baik menjadi amat sangat baik. From great to greatness. Ayatnya diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu yaitu semua penderitaan yang hanya seketika lamanya, ya, itu maksudnya di ayat 6. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. So iman perlu diuji. Orang bilang, saya orang Kristen, benarkah dia orang Kristen? Nah itu. Ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi kita udah bahas panjang lebar. Yang diuji kemurniannya. So ini perlu diuji, saudara. Dengan api. Ya, bukan cuma dicuci, tapi dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Waktu saya perhatikan ini, mari. Saya harus mundur dulu, untuk minggu lalu, bahwa tujuannya adalah satu proses di mana akan muncul kesaksian hidup saudara, karena kita muncul seperti emas, dan kemudian kita menuju kepada keserupaan dan menjadi mempelai pada saatnya tiba. Jadi sebelum kesaksian muncul harus dimurnikan lagi. Sebelum keserupaan dengan Kristus muncul, yaitu perilaku, mesti dimurnikan lagi. Karena ini tujuan daripada Tuhan. Karena seseorang tidak bisa untuk bersanding dengan Tuhan kalau dia tidak sepadan. Ini di dalam Korintus dikatakan demikian. Oke, saya tidak bahas ini panjang lebar. Tapi waktu istri saya sempat singgung, kalau sampaikan firman coba dicicil aja, nggak usah semua. Saya bilang, ya tapi nggak bisa juga. Karena kalau saudara sudah dengar khotbah minggu lalu, harusnya nggak perlu dengar khotbah lagi. Ya, ujungnya udah mempelai kok. Betul nggak saudara? Nah hari ini juga kita akan bahas satu Alkitab, bukan satu kitab. Capek deh. Dari kitab Kejadian dan seterusnya. Ya saudara ya? Oke, siap makan yang kenyang. Karena saya berikan saudara makan nggak pakai sendok teh, tapi saya berikan saudara makan pakai skop. Nah itu salah satu almarhum yang pertobatan saya di awal-awal, saya banyak dengar kebenaran firman lewat dia. Nah jadi saudara, lembah pemurnian, waktu saya renungkan sungguh-sungguh, ini hanya dari satu ayat dulu, banyak sekali bisa dibahas. Itu hebatnya Tuhan. Ya, hebatnya Tuhan tuh, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan, dan saudara sekali aja saudara coba untuk menyelidiki, saya cuma mau sampaikan begini, saudara akan semakin tertarik. Karena kedalaman firman Tuhan adalah kedalaman daripada Tuhan sendiri yang tidak bisa diukur. Sehingga kita bisa dapatkan. Cuman saya berikan saudara saran bahwa kalau saudara ambil satu ayat, coba lihat perikopnya ini tentang apa semua itu supaya kita lebih mengerti. Ya. Nah dikatakan di bagian terakhir, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kenapa dikatakan sehingga kamu memperoleh? Ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Saya temukan begini, rupanya di dalam diri semua manusia termasuk orang Kristen, mereka kehilangan yang namanya puji-pujian, mereka kehilangan yang namanya kemuliaan, mereka kehilangan yang namanya kehormatan. Nah pemurnian mengembalikan. Selama tidak lewat pemurnian, maka orang itu tidak akan pernah dipuji Tuhan, orang itu tidak akan mencerminkan kemuliaan, orang itu tidak berjalan dalam dignity atau kehormatan. Cuman satu caranya menurut ayat ini, dimurnikan. Dimurnikan bukan dengan air digosok,
tapi dengan api. So, apapun yang kita hadapi, apakah itu pencobaan karena kesalahan kita, tapi semua bentuknya adalah persoalan, masalah, penderitaan. Mari kita melihat dengan satu pandangan, satu perspektif bahwa ini ujian untuk aku. Bahwa apakah waktu aku masuk di dalam situasi yang sangat buruk, apakah imanku teruji murni. Coba kita rubah semuanya. Kalau kita mengerti ini, saya percaya tidak akan ada keluhan dari mulut orang Kristen. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan gak suka orang Kristen yang mengeluh. Hanya gara-gara itu Tuhan cabut janjinya kepada bangsa Israel. Hanya karena mengeluh, dan mengeluh. Karena mengeluh adalah meremehkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan gak sanggup. Ya, jadi saudara, jadi gini, ujian kemurnian atau dimurnikan, refining, itu mengembalikan yang hilang dari diri, khususnya orang Kristen. Oke, sebentar, cerna ini dulu. Karena sebenarnya prosesnya mengembalikan aja. Tujuannya cuma itu. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi rupanya selain daripada yang kita bahas muncul sebagai emas, kesaksian, keserupaan dan kemudian menuju kepada mempelai. Tapi rupanya begini, lewati satu tahapan supaya muncul puji-pujian dari Tuhan. Itu sebabnya firman mengingatkan bahwa aku tidak mengejar puji-pujian dari manusia. Kalau manusia muji seringkali adalah ada maunya. Ya. Ada udang di balik nasi gitu saudara. Jadi gini. Nah, dikatakan kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Untuk kita mengerti ayat ini, saya ajak kita semua untuk bahas dari kitab Kejadian. Gitu kan? Dari kitab Kejadian supaya kita bisa mengerti kenapa semua itu hilang dari manusia yang sebenarnya Tuhan sudah memberikannya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Mari kita lihat dari awal. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kemudian mereka itu menjadikan manusia. Saya nggak pakai bahasa menciptakan. Karena manusia dibuat dengan tangannya sendiri. Itu sebabnya karya termulia dari Tuhan, bukan langit, bumi, laut yang indah, pantai yang indah dan sebagainya, tetapi manusia, yaitu kita semua. Baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Ingat itu dulu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Imago Dei, gambaran Allah. Menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, ada power muncul dari sana. Keserupaan muncul power. Kenapa manusia lemah? Kenapa manusia sering mengeluh? Kenapa kok aku begini? Kenapa? Nah. Mari. Ayat ini mengembalikan itu dulu. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi harusnya semua ciptaan yang lain nurut sama manusia. Oke, saya nggak bahas itu lebih panjang. Nah, di dalam ini Kejadian 1:26. Kejadian 1:25 mundur sedikit. Allah sudah ciptakan langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua Allah cuman jadi, maka jadilah, semua itu hebat, semua itu indah. Dan kemudian ayat 25 Tuhan bilang begini, Allah melihat semuanya itu baik.
Gini, semuanya itu baik. Tapi setelah dia membuat manusia, dia katakan semua amat sangat baik. Itu sebabnya kekristenan itu bergeser dari great into greatness. Dari baik menjadi yang terbaik. Ya. Jadi Tuhan bilang amat sangat baik. Jadi Tuhan lihat manusia nih, dia bilang amat sangat baik, amat sangat baik. Jadi Tuhan sendiri memuji manusia yang adalah buatan tangannya. Dan dia sendiri, ini saya pakai bahasa, di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan begini, bahwa Tuhan sendiri kagum sama manusia. Kalau kita mundur kepada peristiwa Ayub misalnya, kenapa dia lewati semua? Karena Allah ini gini, memuji Ayub. Lihat, dia ini ya tidak berbuat kesalahan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apakah benar yang Tuhan katakan? Dia perlu diuji. Ya. Jadi gini saudara, awal penciptaan Tuhan buat semua itu baik. Tapi waktu buat saudara dan saya, dia bilang gini, amat baik. Jadi dia kepingin memuji kita. Dia kepingin orang lain ikut dengan dia memuji saudara dan saya. Itu yang dikatakan mengembalikan puji-pujian. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Oke. Ingat, saudara dan saya serupa dan segambar ya, sama Tuhan ya. Ini ayat yang tadi waktu foto. Saya bilang, wih ayatnya sama lagi. Thank you. Mazmur 24 ayat 8-10. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Nanti saya ajak saudara untuk kembali menggabungkan antara Kejadian 1 membuat saudara dan saya keberadaan Allah yang serupa dengan kita. Selama ini kan kita dengar kita serupa dengan Allah. Tapi Allah bilang, enggak. Aku kata Tuhan serupa dengan kamu. Wow. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Perkasa dalam peperangan. Coba lihat ya. Ini keberadaan Allah seperti ini. Perkasa dalam peperangan. Wow, dia selalu berkemenangan dan sebagainya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Mazmur 24 ini menjelaskan keberadaan Allah. Dan menjelaskan keberadaan manusia yang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Menjelaskan keberadaan manusia yang ada dalam kungkungan belenggu, dalam kungkungan tembok-tembok sehingga mereka nggak bisa keluar dari sana. Dan kemudian angkatlah kepalamu, ya dikatakan demikian, hai pintu gerbang. Maksudnya pintu-pintu gerbang itu tidak bisa menghalangi Tuhan di dalam mewujudkan karyanya. Saudara dan saya mau lakukan ini itu ada halangan, dan kadang-kadang kita tidak bisa menembusnya. Tapi keberadaan Tuhan, semua itu ditembus oleh Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya Raja Kemuliaan masuk, dan kalau Raja Kemuliaan masuk, maka dia bertahta di sana. Itu sebabnya belenggu pintu gerbang yang ada di hati kita, ini juga harus dihancurkan lewat pemurnian. Sehingga Raja Kemuliaan, siapa Raja Kemuliaan? Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Oke? Waktu pintu gerbang hati kita, pintu gerbang diri kita, ini terbuka penuh untuk Tuhan. Oh yes, kita dengar bahwa Tuhan bertata di dalam hidup kita. Benar gak itu? Benar gak kita buka pintu diri kita sepenuhnya? Supaya dia yang bertahta, bukan kemauan kita, bukan kehendak kita yang berjalan. Kalau itu, maka Allah yang perkasa ada dalam kita. Amen? Nah, Allah yang perkasa, Raja Kemuliaan. Sudah lihat, Raja Kemuliaan. Kenapa disebut Raja Kemuliaan? Dia di atas semua kemuliaan yang ada. Dia membuat manusia serupa dan segambar dengan dia. Artinya begini, manusia berjalan dalam kemuliaan Allah.
Jelas saudara ya? Ini kan akarnya dari sini. Jadi manusia diciptakan serupa dengan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, jadi ini akar awal. Akar awal adalah manusia serupa dan segambar dengan Allah, penuh dengan kemuliaan. Oke, ini mempermudah alurnya. Pegang dulu. Oke. Katakan gini, aslinya kamu tuh serupa segambar Tuhan. Pakai kata asli nih. Tapi yang sebelah bilang, ketok, kelihatan kok. Oke, kelihatan. Oke, Siti. Nah ini, tadi dia bilang Siti. Ketemu di sini, ya, ketemu di sini. Nah, serupa segambar, mereka lakukan dosa, betul? Akibatnya apa? Pemisahan dari Allah. Pemisahan dari keserupaan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Itu sebabnya kenapa manusia harus babak belur. Oh yes, kita kerja keras. Tapi apakah kita bisa menikmati? Atau cuma mengeluh yang ada? Atau mate aku dan sebagainya. Itu jadi kayak nempel sama banyak manusia, termasuk orang Kristen. Lalu Tuhan Allah mengusir dia. Jadi ada satu pemisahan, ada satu perceraian antara Allah dengan manusia. Itu sebabnya dikatakan Allah sangat membenci perceraian. Bukan gak suka ya, tapi membenci. Karena akarnya adalah dosa. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ini tanah yang harusnya tinggal dinikmati. Wow, berbeda. Ayat 24, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi mereka nggak bisa lagi jadi satu dengan Tuhan. Tadinya apa saudara? Serupa dan segambar. Betul? Nah, dosa masuk. Gambar ilahi ini Siti. Oh iya Siti. Masih ada Siti. Sedikit. Itu dijelaskan dalam Roma 3 ayat 23 nanti. Ya. Karena dikatakan di sana itu short of glory. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kuning itu short of glory. Kemuliaannya hanya sedikit. Tapi apakah Tuhan menyerah? Nah, Tuhan tidak pernah menyerah hanya untuk mengembalikan kemuliaannya pada saudara dan saya. Hanya karena manusia seringkali yang menentang, karena manusia seringkali membawa cara berpikirnya yang lama, karena manusia perilakunya belum berubah, perlu dimurnikan. Tapi proses sebelum itu ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan, bagian yang warna kuning membuat manusia tercerai. Artinya gini, jangan harap surga. Jangan pernah harap surga, jangan pernah berharap kemenangan yang dari Tuhan. Jangan harap. Jangan harap sama sekali. Diusir kok. Manusia boleh jengkang-jengkit, berdoa, berteriak, minta tolong. Tanpa ayat 24, dia nggak bisa. Karena ayat 24 bicara penebusan darah Yesus. Jadi keserupaan ditutup dengan dosa, tapi Tuhan nggak pernah menyerah. Saudara dan saya dibenarkan oleh darah Yesus. Ini yang mau terima Yesus kan? Kita dibenarkan. Oleh sebab itu saya mau sampaikan begini. Orang Kristen
semua manusia punya pengalaman masa lalu yang tidak baik. Oh, saya lebih parah dari Bapak, terserah. Mau lebih parah, mau lebih sedikit, mau lebih ringan, terserah. Pokoknya semua produk dosa. Semua manusia punya masa lalu seperti itu. Nah, waktu Tuhan berupaya lewat kematian, nanti kita celebrate pada Paskah. Waktu Tuhan berupaya lewat kematian dan dia beli dengan darah yang mahal, saudara dan saya, bukan dengan perak dan emas. Jangan pernah kembali ke sana. Tuhan akan berusaha. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja supaya saudara dan saya hidup sesuai dengan rencananya. Jadi Allah bilang gini, aku tolong kamu. Saya pernah berikan ilustrasi bagaimana seorang anak kecil biasanya kan mereka kalau dibelikan sepatu yang pakai tali, ya, itu kan mereka kesulitan di dalam mengikat talinya. Betul ya? Ini di anak-anak sekolah di atas ini kelihatan benar. Jadi gurunya harus menolong mereka. Ikut mutar, nggak keikat. Mutar. Wah, anak tuh nangis. Bapaknya nanya, kenapa? Aku nggak bisa ngikat tali ini. Ya coba dong. Coba, aku udah coba. Semua cara aku udah coba. Ah, masa? Iya, Pak. Kayaknya ada satu deh yang kamu belum coba. Ada satu cara yang kamu belum coba. Apa itu? Apa, Pak? Kamu belum pernah minta tolong Papa kan? Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Nggak sampai 1 menit selesai. Jadi Allah mengupayakan semua itu dalam saudara dan saya. Tinggal kita buka pintu bagi Raja Kemuliaan itu. Amen. Gitu. Jadi dosa udah dihapus, kehidupan lama sudah ditebus untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Jangan pernah kembali ke belakang. Dan pembenaran ini hanya bisa terjadi oleh darah Yesus. Tidak ada cara lain. Berbuat baik, amal, ibadah, semua tidak akan pernah dibenarkan di hadapan Tuhan. Sehingga ini manusia tidak pernah layak untuk jumpa dengan Tuhan. Mereka mau berteriak sampai putus urat suaranya. Tuhan bilang, sorry, kamu gak layak. Sampai orang itu cuman buka pintu gerbang hatinya. Maka Tuhan masuk, dibenarkan. Waktu dibenarkan, Tuhan gak lihat dosa. Manusia masih lihat dosa orang. Kamu kan begini, makanya tahu kamu tuh gini. Ya, kamu gini. Itu pernyataan itu datang dari menuduh manusia yang selalu tetap ada dalam dosa. Loh, Tuhan aja nggak lihat itu loh. Tuhan nggak lihat. Kita masih ada yang nggak benar. Yes, tapi gini. Kita ditutupi oleh darah Kristus. Sehingga Bapa cuma lihat darah anaknya. Kalau pernah dengar istilah jubah kemuliaan. Nah, itu dia. Kita dipakaikan jubah kemuliaan. Karena Kristus jadi satu dengan kita. Amin. Gitu. Jadi kalau kita masuk dalam perjamuan kudus, ini semua prosesnya. Karya salib adalah penebusan hidup saudara dan saya. Sudah selesai? Selesai, udah dibenarkan, selesai? Tapi kenapa muncul ayat ini? Masih harus lewat pemurnian. Ayat ini kan ditujukan kepada orang Kristen yang dibenarkan oleh Tuhan. Ayat ini bukan ditujukan untuk mereka yang belum terima Yesus loh saudara.
Ayat ini ditujukan kepada kita semua yang adalah orang Kristen. Loh, saya sudah dibenarkan. Yes. Tapi imanmu perlu diuji ya. Karena nanti dia datang lagi. Yang dia cari bukan harta. Yang dia cari imanmu. Gak bisa nunut. Bapak aku kaya loh Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Itu sebabnya orang tua bertanggung jawab untuk iman anaknya. Bapak bisa masuk surga, anaknya belum tentu. Ibu, jangan cuman kepingin punya anak. Tanggung jawab anak bertumbuh dalam kebenaran firman. Keserupaan itu kan cuman bisa dibangun di rumah. Siapa yang bertanggung jawab membangunnya? Yo kepala rumah tangga aja dong. Sama pasangannya. Kan pasangannya penolong, betul gak? Hai bapak, engkau belum, nanti. Anakmu gak serupa Kristus, tanggung jawabmu loh. Kamu bisa leha-leha di surga, anakmu di neraka. Dalam nama Yesus, kita tidak mau itu terjadi. Amin? Jadi kalau makan es krim, aja anakmu. Oh, tegang semua soal bapak-bapak. Sini ada satu bapak. Halo. Ya kan? Sudah dibenarkan tadi? Selesai? Ya belum lah. Setelah dibenarkan masih ada satu proses baru. Apa namanya? Pemurnian. Jelas ya? Jadi kalau kita masih babak belur, waduh aku ngurusin. Iya, kamu belum muncul kesaksian hidupmu. Perilakumu masih jauh. Jadi kemuliaan itu hanya muncul kalau lewat pemurnian. Gak ada cara lain. Ya. Apa hubungannya dengan kemuliaan? Mari kita lihat Roma 8 ayat 30, setelah itu saya akan selesai. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Siapa? Saudara dan saya. Yang dibenarkan tadi kan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Bukankah kita sudah melewati proses pembenaran? Dan mereka yang dibenarkannya. Apa saudara? Jadi setelah dibenarkan, belum selesai. Dimurnikan dulu supaya apa? Muncul kemuliaan. Keserupaan kan kemuliaan Allah tuh. Raja kemuliaan itu kan. Kita diciptakan sama dengan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Gitu. Coba sedikit berpikir seperti Tuhan berpikir. Aku buat kamu serupa dengan aku loh. Gitu. Mau lihat keperkasaan Tuhan? Semua ini. Karena satu ayat sebelum Roma 8:30 yang saya bacakan tadi kan bunyinya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula. So, pada penentuan Tuhan. Untuk apa? Menjadi serupa. Itu penentuan Tuhan. Dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. So, pemurnian mengembalikan yang hilang. Apa itu? Keserupaan dan kemuliaan. Jelas ya, alurnya jelas ya? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Baru masuk sepadan dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi pemurnian itu cuma mengembalikan apa yang hilang kok. Gitu. Kan ada orang yang kalau ada cerita aja, lapor ke polisi.
Kenapa lapor Pak? Anak saya hilang. Gitu. Anak saya, wah betapa paniknya orang tua, betapa paniknya mamanya, betapa paniknya bapaknya. Hanya gara-gara bapaknya terlambat jemput sekolah, anaknya diculik misalnya. Wah mamanya akan salahkan papanya, kamu sih terlambat dan sebagainya. Saudara, waktu Tuhan kehilangan saudara dan saya cuma mau bilang surga panik. Dia nggak panik karena masalah kita. Masalah kita hanya mengembalikan kita ke Dia. So penebusan adalah buyback. Penebusan adalah membeli kembali. Dan kita miliknya, Tuhan pasti bekerja. Dan cara kerja Tuhan, yuk dimurnikan. Jelas saudara ya? Oke, dapat gambarannya kan? Ini kayaknya nggak perlu khotbah lain nih. Ini udah kitab Kejadian sampai Wahyu kan bolak-balik gitu ya. Tapi percayalah, kedalaman Tuhan gak bisa kita cerna. Dia pasti akan bicara lagi. Jadi kita mengerti ayat ini yang berbunyi, diuji kemurnian. Supaya apa? Kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan yang pernah hilang. Gak ada cara lain, gak bisa beli di toko, sudah. Jadi keserupaan sama kemuliaan ini mengembalikan puji-pujian Allah. Allah yang akan bilang, nduk. Dan dia ngomong ke kerajaan kegelapan, hei, kamu lihat dia? Dia bicara, dia mau pamer, dia jadi display kepada banyak orang. Kamu lihat dia? Hidupnya kayak gini. Sepeda motor aja dia gak punya. Mobil aja gak punya. Stan bilang, kalau ukurannya cuma sepeda motor, ukurannya cuma mobil, kamu pikir aku senilai itu? Dunia bisa mencela kamu, kata Tuhan. Tapi aku memuji kamu. Selesai. Itu sebabnya kenapa perumpamaan anak yang hilang dirayakan oleh ayahnya. Kenapa dirayakan? Dia kembali. Waktu kakaknya protes kenapa dibuat pesta hanya karena lembu tambun, papanya bilang gini, hei dia yang hilang. Bahasanya, dia yang mati, hidup kembali. Kemudian apa yang dilakukan papanya? Pesta yang besar. Kenapa pesta besar? Karena papanya mau pamer, ini anakku sudah pulang. Kamu lihat, dia dulu brengsek, dia dulu kacau, dia dulu sudah gak kurang. Tapi dia sekarang kembali. Dan waktu dia kembali, kamu lihat, jubahku ku berikan kepadanya. Cincinku, tanda kuasa, ku berikan kepadanya. Kasutku, ku pakaikan kepadanya. Tanda kekudusan. Kenapa dia mesti buat pesta? Supaya dunia tahu bahwa kemuliaan dikembalikan. Kemuliaan, splendor, bersinar, berharga, bernilai. Pemurnian mengembalikan yang hilang. Kehormatan. Kenapa kita hidup dalam kehormatan? Dignity. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya dignity. Atau harga diri yang tinggi bla bla bla. Itulah jati diri saudara dan saya. So, siap untuk dimurnikan? Siap? Saya cuma bisa bilang begini. Tetap kuat dan tetap bersyukur. Karena di balik itu ada rencana Tuhan yang besar. Karena semuanya akan berakhir indah pada waktunya. The Valley of Refining.